ada nindin gue gini kan. Jadi pas gue mau berontak, mulut dia langsung ke kuping gue ngomong. Dan semenjak dia ngomong ke gue, di bawah alamnya dia, di belakang gue percis, gue denger suara 2 anak kecil main, lari-larian. Gue tetap di kamar gue, tapi roh gue diangkat. Dan tau gak lu, pas gue lihat di situasi sekeliling, itu pas banget emang lagi subuh. Gue kok di sini, sampai gue mikir, kok gue bisa perasaan gue tadi di kamar lagi ditindihin. Itu kan gue bingung dong. Gue lihat, tapi gue nggak jalan. Gue cuma diem di tempat, berdiri. Bagi yang Kristen juga mungkin tahu lah doa papa kami. Gue berdoa itu gak mempan. Dan akhirnya gue lepasnya, tau gak lu gara-gara apa? Hai guys, balik lagi sama Abang dan sekarang kita di sesi ngobang. Jadi kita nggak ada reaction dan kita kali ini ngedatengin teman Abang yang orangnya cukup nggak percaya sama hal-hal yang kayak begini. Dan memang dia sendiri yang merasakan. Akhirnya kemarin Abang sempat ngobrol sama dia tentang yang namanya alam lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah berbicara tentang alam lain tuh pasti kalian udah tahu yang namanya kuntilanak, gondoruo, tuyul dan sebagainya gitu ya kan. Sekarang gue benar-benar ngedatengin teman gue namanya Marco. Dan untuk kalian semua udah pasti tahu lah ya kan. Sekarang kita langsung aja kita mau ngobrol sama dia. Buat lo, kenapa lo nggak percaya sama hal gitu? Awalnya sih gimana ya, banyak orang tuh ngomong tuh ke gue, gue sering didatengin nih, gue sering disamperin nih, gue digangguin lah, gue lagi sendiri di rumah gini. Gue sih bukan yang nggak percaya, Cep. Gue percaya tuh adanya jin, adanya itu. Tapi gue kayak nggak percaya banget mereka tuh bisa nampakin, bisa nyakitin. Itu yang awalnya nggak gue percayain tuh itu. Gue percaya jin itu ada, iblis itu ada. Soalnya di agama gue juga emang dikasih tahu kan, ada iblis itu ada. Tapi gue nggak percaya untuk jenis-jenis yang kayak orang kesurupan aja tuh gue gak percaya. Tapi sebelumnya lu pernah lihat setan-setan kayak gitu? Gak pernah ya? Gak pernah, sama sekali. Tapi sering teman-teman lu sering dengar kalau dia kayak didatengin, disamperin atau ngelihat gitu ya? Waktu gue zaman asrama tuh, sampai gue liat foto hantu itu beneran pernah. Oke, ntar dulu. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, lu dulu sempat kuliah di mana? Di pelayaran dulu. Oh, pelayaran ya. Makanya ditinggal di asrama. Oh iya. Itu jadi setahun dah. Di asrama tuh kayak gimana? Jadi gue pernah, temen gue tuh, di kamar gue tuh di lantai 5. Nah, temen gue ini di lantai 4 kalau nggak salah. Oke. Nah, dia lagi pas beli handphone baru. Dia beli handphone baru, ngetes kamera, standar kan anak-anak asrama zaman dulu kan. Ngetes kamera, dia posisi lagi di kasur kan, dia ngetes kamera ke arah pintu, cekrek ya kan, itu dia cuma moto sekali, pakai flash, itu malam, kejadiannya malam itu jam 9 apa jam 10 gitu. Pas dilihat hasilnya, wih kaget dong, tahu gak lo? Nggak tahu. Lu pernah lihat itu gak sih setan-setan orang Cina yang pakai vampir, yang hampir kayak vampir bajunya, kayak baju-bajunya ini ya, siapa namanya yang Wing Chun itu? Ya, dia lebih kayak rapi, lebih dia bukan cuma coba kungfu anjing. Bajunya yang panjang, baju panjang. Iya, panjang kayak dress gitu. Iya, yang sampai atas gini kan. Iya, kayak daster tuh. Pakai topi dan ada rambutnya panjang yang kayak kungfu gitu bener. Anjing serius loh. Itu tapi kecil. Dan dia cuma fotonya tuh kakinya nggak ada, cuma sampai paha, kakinya tuh melayang. Dan badannya itu transparan. Jadi tembus sampai belakangnya. Tembus, transparan. Tapi wujud. Ada wujud tapi transparan, ngerti gak sih lu? Ngerti kayak kalau ibaratnya kalau misalnya di editan. Jadi lu ibaratnya lu ada di belakang dia, lu keambil foto nih, lu ada di belakang dia, lu tetap kelihatan walaupun lu di belakang dia, walaupun lu tembus ya. Kayak ibaratnya kayak holomen gitu ya. Iya. Ada tapi transparan gambarnya. Ada mata, ada mulut, ada, gitu. Ada semua lengkap, jelas. Ada tapi kecil. Paling itu 1 meter lah dia panjangnya. Terus pas lu ngeliat kayak gitu lu nggak percaya? Ditunjukin kan rame dong satu asrama, ditunjukin tuh. Gue tetap nggak percaya, paling itu udah bener fakta real. Tetap gue sepele lah ibaratnya. Bodoh amat gitu ya. Nggak ada selama gue nggak merasakannya lah, gue bodoh amat lah. Tapi lu secara pribadi lu nggak pernah ngeliat gitu, ngerasa merinding gitu apa gimana? Nggak pernah sama sekali. Tapi gangguan kecil pernah, tapi gue cuekin. Menurut gue itu biasa. Oke, pertanyaan gue nih, kan lu emang nggak pernah katanya kan? Nah kalau misalnya nggak pernah itu kan, lu pernah nggak sih kayak lu lagi bawa mobil di jalan tol, tapi kan lu sendiri nih, kayak gue tuh ngerasain kadang gue juga kalau misalnya. Oh, ini yang kita ngomongin kemarin ya? Ya. Kalau misalnya, kalau misalnya lu lagi bawa mobil, soalnya gue pernah gini, secara pribadi gue pernah kalau gue di jalan tol itu kayak ngeliat orang lagi naik motor, dan kadang ada orang yang di pinggir jalan, padahal pas gue lihat lagi nggak ada. Lu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih pernah, tapi kalau menurut gue sih itu kayak
halusinasi aja mungkin. Kalau apalagi kalau malam kan kita capek bawa mobil. Menurut gue sih kayak halusinasi gitu. Oke. Biasa aja lah kayak kalau yang gue lihat dari jauh gitu. Tapi gue pernah sih, ini gue nggak tahu halusinasi apa enggak. Gue lagi di tol, sendiri nih pulang dari rumah cewek gue, mobil. Tiba-tiba tuh sebelah kanan gue percis orang ngedampingin, tapi dia jalan dengan kecepatan mobil gue, dia jalan di samping, orang? Iya, samping gue pas, tapi gelap, pakai baju gelap gitulah. Gue ngeliat gini kan, gue sambil gini kan merasa kok ada yang kayak ngikutin. Oh iya, gitu. Jadi untuk kalian semua kayak pernah ngerasain gak sih kayak dari samping tuh kayak ini kan punya mata ekor, jadi kita kayak bisa ngelihat sampai sini. Gue nggak berani ini keadaan. Lu masih ngelihat pakai ini ya? Lu ngelihat benar-benar ngelihat. Belum gue tegesin karena gue masih di tol ya kan, fokus di jalan lurus lah kan. Malam kan, kayak ada yang jalan, masih bisa dia nyamain kecepatan mobil gue sih ya kan. Padahal di jalan tol gitu loh. Dengan gue tengok akhirnya gue berani tengok ke kanan kan, hilang. Kayak gitu-gitu doang sih. Tapi lu nggak percaya tetap. Gak percaya. Nah, oke, sampai di titik dimana lu sampai akhirnya lu percaya. Sekarang lu percaya? Sekarang gue percaya. Kenapa? Setan itu bisa ganggu. Anjing emang. Kenapa lu percaya dan kenapa hal apa yang benar-benar bikin lu wah anjing nih, ternyata ada nih setan nih. Ada. Itu apa? Jadi gue tuh pernah waktu itu ada acara keluarga. Oke. Acara gereja ya. Sama ya keluarga juga sih. Itu nyokap lu ikut juga, Cep. Oh iya. Ada nyokap lu juga itu ikut. Jadi di suatu daerah lah, sebut aja Puncak. Oke. Iya. Gue di situ nginep tuh 2 hari kan di villa itu. Gue berangkat hari Jumat, pulang hari Minggu. 3 hari 2 malam. 2 hari dong. Jumat, Pulang hari Sabtu, Minggu. 3 hari 2 malam. 3 hari. Ya udah 3 hari. Oke. Nah, pulang gue hari Minggu. Gue tuh pulang Minggu jam-jam 6 lah. Minggu jam 6 sore. Pulang, nyampe rumah itu gue jam-jam 9 lah. Nah, nyampe rumah jam-jam 9. Gue gak tau kenapa gue capek banget. Abis pulang dari Puncak itu gue capek banget. Jam 9 malam tuh ya? Nah, biasanya kan lu tau gue. Iya. Kayak lawar banget kan. Iya. Kalong Iya. parah. Nyampe rumah langsung main lagi, cabut lagi kan. Terus itu gue capek banget, gak tau kenapa, karena bawa mobil juga kali gue kan. Gak gantian kan. Udah tuh, gue istirahat, tidur cepet gue itu. Di situ nyampe nggak lama langsung tidur lah. Nah, langsung tidur. Baru habis itu jam-jam 2 gue bangun. Malam nih, subuh nih. Subuh, jam-jam 2 gue bangun. Kebangun atau memang kebangun. Oh, kebangun. Nah, oh iya, satu lagi, kamar gue tuh di atas. Gue sendiri di atas. Di rumah gue tuh cuma ada nyokap sama kakak gue, bokap gue kerja. Jadi nyokap sama kakak gue tidur di bawah, gue sendiri di atas. Gue tidur sendiri di atas. Jadi jam 2 gue kebangun, main-main handphone. Gue main-main handphone sampai nunggu ngantuk lagi. Oke. Nah, udah masuk mau azan subuh, kira-kira jam berapa sih tuh azan subuh? Jam 4-an lah. Jam 4-an lah ya. Jam setengah 4 lah. Jam 4-an lah, jam 4:30. Udah kira-kira mau azan subuh, gue tiba-tiba udah ngantuk. Ngantuk lagi ya kan. Aduh, ngantuk ya kan. Adalah mau naruh HP, mau tidur, udah baru kira-kira 2 menit. Gue baru buat kira-kira 2 menit lah, belum ada 2 menit lah, 1 menit lah. Baru mau nutup mata itu, baru mau gini-gini. Ayam-ayam lah ya, ayam-ayaman. Gini-gini. Tiba-tiba gue pengen kencing. Kencing dulu deh. Depan lu risih gak sih kalau lu pengen tidur tapi nahan kencing? Iya, risih dong. Otomatis kayak males banget nantinya gitu ya. Dan gue pengen kencing tuh. Gue kencing dulu deh daripada nanti gue ribet ya kan, daripada ntar gak bisa tidur. Di situ dong kejadian. Gue mau bangun, nggak bisa. Pas gue mau bangun. Posisi tidur lu gimana? Posisi tidur gue ke kanan. Gue nyerong ke kanan, miring ke kanan. Oh gini. Nah, gue ngadep ke tembok. Oke. Jendela gue belakangin. Berarti bisa kebayang, oke. Nah, gue nyerong ke kanan. Gue mau bangun, nggak bisa. Maksudnya gini? Iya, gue mau bangun, nggak bisa. Kayak lu kejepit tembok. Enggak, kayak ada yang nindiin gue. Oke. Kayak ada yang nindiin gue. Gue tuh. Oh, ini gila sih. Kalau orang bilang kan, gue pernah cerita ini ke teman-teman gue. Itu lu namanya apa sih kalau rep-repan. Tolol. Rep-repan itu orang udah tidur mau bangun susah. Iya. Gue belum tidur. Masa gue belum tidur dari rep-repan? Orang tidur, rep-repan itu kan orang tidur, ya kan? Iya, benar. Ini gue belum tidur, gue sadar, kondisi gue sadar, gue mau bangun gak bisa. Ya anjing kata gue gak bisa kan. Kaget dong gue gak bisa kenapa ini kan? Itu ada kira-kira 1 menit lebih lah.
nggak bisa geser. Itu capek banget untuk 1 menit nggak bisa bergerak, itu capek loh. Iya. Kaki gua, tangan gua, semua, kepala gua, leher gua nggak bisa bergerak. Gua coba nggak bisa. Akhirnya gua tutup mata. Capek gua kan tutup mata, ya kan. Gua berdoa kan, kenapa nih nggak bisa ya kan. Gua berdoa. Gua buka mata lagi, ternyata ada sosok, tau kalian lihat di ninding gua. Posisi nindingnya gini. Jadi itu hitam. Ini badan nih. Ini kan gua badan nih tidur gini iya, nih. iya. Gua tidur gini. Nah, ini badan nih. Ini badan. Terus Di sini gua contohnya gua. Di sini ada ninding gua. Gini. Tangannya itu satu di kepala gua, di sini gua. Tangan yang kedua di sini gua, di badan gua ini. Jadi gini. Jadi gini gua ditindin. Tangan gua diginiin, kepala gua diginiin, badan gua diginiin. Sama kaki gua ditindin dia juga. Jadi gua nggak bisa gerak. Di situ gua lihat percis, gua nggak bohong. Jelas lu. Enggak halusinasi tuh. Badannya besar, bulu-bulu hitam, kayak berbulu gitu, gua nggak tahu itu bulu, nggak tahu apa. Tapi bulu-bulu hitam gitu. Pokoknya besar hitam, sama setiap pinggiran-pinggiran badannya itu kayak ada cahaya gitu. Oh. Nah, pinggiran gue nggak ngerti deh itu setan apa jin atau malaikat, gue nggak ngerti. Pokoknya hitam gede dan gue nggak bisa bangun gara-gara dia. Nah terus itu masih panjang lagi tuh. Gue ngeliat kan, tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya, Cep. Dia ngebelakangin lo. Mukanya itu kan kepala gue gini, Cep. Jadi gue cuma bisa ngeliat sisi pakai mata ekor gini doang ya. Jadi gue cuma bisa ngeliat tangannya dia gini. Tangannya kelihatan dari situ. Kalau gue gini kan masih kelihatan. Ada nindin gue gini kan. Tapi gue nggak bisa, gue pengen berusaha ngeliat ininya, mukanya. Siapa sih sosok ditahan sama dia? Siapa sih? Makan kepala gue tuh nggak bisa geser. Dia nggak mau. Gue pengen ngeliat, pengen mukanya aja gitu. Penasaran gue, lu siapa? Iya. Gitu. Gue situ udah kepikiran, maksud gue ini bukan manusia. Tapi gue situ belum takut. Lo tau gue kan orangnya, gue nggak penakut. Iya. Malah gue tantangin, sampai gue ngomong kotor. Anjing, gue bilang, anjing lu siapa? Apa gue bilang, lu kalau berani tongolin muka lu, gue bilang kan. Gue liatin, nggak bisa, tetep gue mau noleh nggak bisa. Sampai itu kira-kira 5 menit 10 menit lah. Itu tetep gue nggak bisa. Sampai gue gerah banget, itu gue capek banget, gue ngos-ngosan. Sampai gue udah bingung mau ngapain. Nah, tiba-tiba gue tutup mata kan, karena gue capek kan, gue tutup mata. Karena gue udah males banget berusaha kan. Gue tutup mata. Pas gue buka mata, ini gue belum cerita ke lu. Gue tutup mata. Terus pas gue buka mata, tiba-tiba tau gak lu gue di mana? Gue di balkon waktu di villa itu, balkon villa yang jadi lu cerita dulu deh, karena lu kenapa bisa sampai dibawa ketemu sama dia? Awal mulanya kenapa sampai bisa dibawa ke situ? Karena itu tadi ntar itu nyambungnya terakhir tuh. Terus jadi pas gue buka mata, tiba-tiba gue ada di balkon villa. Iya, villa itu yang notabene yang kemarin gue nginepin. Iya, gue di balkonnya berdiri. Dan tau gak lu, pas gue lihat di situasi di balkon itu, situasi sekeliling itu pas banget, emang lagi subuh. Itu lagi subuh. Gue gak bohong, itu lagi subuh. Anjing. Sumpah, itu lagi subuh. Gue kok gue di sini? Gue gitu loh. Gue kok di sini? Sampai gue mikir, kok gue bisa perasaan gue tadi di kamar lagi ditindihin. Gitu kan, gue bingung dong. Gue lihat, tapi gue gak jalan. Gue cuma diem di depan, berdiri. Gue di gini. Situasinya sepi, bener-bener sepi tuh, villa sepi. Gak ada orang. Emang posisi subuh juga. Jam yang sama pas lagi gue di kamar. Terus? Gue tutup mata lagi. Gue buka mata lagi, tiba-tiba gue di kasur lagi. Terus? Gue anjing, kata gue, ini apa sih? Gue gak mimpi, gue gak ngigo. Gue sadar kok kayak gini. Kok kayak gue dipermainkan. Dan pas gue balik lagi, masih tetap ditindihin. Gak dilepas sama dia? Gak dilepas. Tutup mata lagi. Balik lagi gue ke balkon itu. 2 kali gue balik ke balkon itu. Terus yang kedua kalinya? Tutup mata lagi, balik lagi gue ke kamar. Jadi gue cuma bolak-balik. Anjing tau gue. Itu sih keren banget sih. Itu malah kayak gue ke puncak 2 jam doang loh. Kayak tiba-tiba infinity aja gitu ya kan. Tutup mata buka beda, gitu ya. Cara cepat itu ke puncak tuh. Kalau lo mau sih. Terus? Betul, akhirnya 2 kali gue dibawa ke balkon itu kan. Akhirnya gue balik lagi ke kamar kan, dengan posisi gue yang masih ditindihin. Gue berdoa lah. Lu tau lah iman gue kan rapuh. Gue jarang gereja, gue orang yang paling jarang beribadah. Gue jarang gereja, gue juga kurang dekat sama Tuhan gue. Tapi gue coba untuk berusaha untuk berdoa ya kan. Gue berdoa, ingat banget itu gue doa Bapa Kami. Bagi yang Kristen juga mungkin tahu lah doa Bapa Kami. Gue berdoa itu gak mempan. Serius lu? Gak mempan. Gue situ mikir, ini gila, doa gue aja gak mempan, terus gimana?
Akhirnya gue mencoba berusaha lagi. Dan taunya, tadinya kan gue belum takut nih. Pas ditindih gue masih belum panik. Lu tau gak gue paniknya pas kapan? Enggak. Pas gue mau berusaha, gue udah bener-bener kesel banget. Gue mau berusaha lagi bangun. Berontak. Jadi pas gue mau berontak, mulut dia langsung ke kuping gue ngomong. Di sini. Anjing serius. Nempel. Itu kerasa banget nempel di kuping gue. Dan omongannya itu gak jelas. Gue gak tahu itu bahasa setan atau bahasa manusia, bahasa roh, bahasa apa, gue gak ngerti. Intinya yang gue dengar dia ngomong kayak orang suara serak-serak gitu, Cep. Kayak gini nih. Wah, kayak gitu deh, kayak suara binatang deh. Oke, nggak jelas deh, pokoknya gitu-gitu. Oke, terus. Di situ gue langsung takut, Cep. Di situ gue langsung merinding, langsung kayak ngedon gue langsung di situ dibikin kayak, ih anjing kayak. Lu nggak bisa ngelawan lagi. Bisa kayak tau lu kayak ibaratnya gue ketemu preman di mob kan. Jeder anjing lu, kayak kan gue langsung diem gue. Itu tuh gue pertama kali di mob setan tuh anjing bener. Ini parah banget sih. Itu gue di situ diem karena gue berontak dia ngomong ke gue diem. Gue coba lagi beberapa detik, gue bangun lagi, gini lagi, ditahan lagi sambil dia ngeluarin suara dia. Wah, gitu-gitu lah pokoknya. Wah nggak jelas banget suaranya pokoknya. Itu sampai 3 kali lah dia bisikin ke gue. Dan semenjak dia ngomong ke gue, itu gue kayak dibawa alamnya dia. Di belakang gue percis, gue dengar suara 2 anak kecil main, lari-larian. Cewek sama cowok. Iya, itu di kamar gue. Gue karena posisi kan gue bilang gue posisi ke kanan, tidur ke kanan, gue ngadep ke tembok. Jadi gue nggak belakangin jendela kan, jendela sama pintu kamar gue kan. Jadi itu anak kecil 2 orang, cowok sama cewek, umuran kira-kira masih kecil lah kayak ponakan gue. Lu dibawa ke alam media enggak? Enggak, gue posisi masih di kamar gue. Tapi lu bisa ngerasain Tapi semuanya. gue bisa ngerasain suara, bener anak kecil tuh. Kamu gantian, kamu tunggu aku, lari-lari gitu. 2 orang. Serius itu? Iya. Jadi gue cuma bukan sama Gundurwo ini doang, sama anak kecil ini pun gue di ini. Diganggu juga. Bukan diganggu, kayak apa ya? Ngerasa. Ditongolin nih. Ditongolin ya dia. Gue tetap di kamar gue, tapi roh gue diangkat. Gue di situ baru. Wah gila sih. Kayak gue ke puncak itu gue baru nggak, itu bukan badan gue yang datang ke puncak, Cep. Yang ke puncak itu yang ke balkon itu gue berdiri, itu roh gue. Makanya gue bisa ngerasain setan-setan lain yang di kamar gue. Wih di situ sih gue gila. Parah itu, caur banget itu. Dan akhirnya gue lepasnya, tau gak lu gara-gara apa? Gara-gara kata-kata gue bilang, Tuhan gue ikhlas. Kalau gue emang mau mati, kalau emang gue emang ini udah hari terakhir gue, ajal gue cabut nyawa gue ikhlas. Gue gak bakalan sedih. Gue udah siap ninggal dunia ini. Di situ lepas jeder. Hilang. Itu Gundurwo, itu setan anak kecil semua hilang. Di situ aduh gila, serem sih gue yang merinding. Wah gila sih. Itu gue merinding. Di situ gue lepas, baru gue semua bisa gerak dan gue langsung lari ke bawah secepat mungkin. Terus pas di bawah lu langsung ngomong ke nyokap Gue ngomong ke nyokap gue, bokap gue nggak ada, bokap gue kerja. Oh bokap lu lagi. Gue ngomong ke nyokap gue. Nyokap gue aja itu bingung. Pas gue ketok-ketok kamar nyokap gue kan, mak, gue bilang kan, buka, kenapa? Wah gila mak, gue digangguin setan, gue bilang. Iya. Mak gue tuh orang yang paling tahu, gue tuh orang paling berani di rumah. Iya. Mak gue tahu, maksudnya nggak pernah gue sering digangguin, gue sering bilang, tapi nggak pernah gue sampai setakut itu, sampai gue baju gue keringetan, basah, parah banget, gue ngos-ngosan kayak dikejar anjing tau gak lu? Iya. Wah gila sih, itu parah banget sih, gue bisa kebayang sih. Iya. Gimana rasa kayak lu pas benar-benar ketakutannya, gimana rasa lu capeknya. Terus pertanyaan gue tadi kan kita agak sempat keputus sedikit ya. Kenapa lu sampai dibawa ke balkonnya villa itu? Ya gue belum bilang ya. Jadi paginya tuh gue langsung inget-inget. Kenapa ya? Gue kok bisa digangguin ya? Kenapa? Gue sampai curhat sama nyokap gue. Mak, kenapa ya mak kira-kira mak? Gue sebelumnya nggak pernah lu di kamar kayak gini. Mama gue bilang, kamu ada gak ngelakuin hal yang nggak baik waktu kita di puncak? Mungkin itu yang di puncak kamu ngelakuin omongan kotor atau ngelakuin hal yang nggak baik. Gue mikir-mikir omongan kotor. Gue emang manusia, omongan gue binatang. Emang omongan gue binatang, gue akuin. Ya kan? Tapi gue sering kayak ya elah timbang maksud gue kurang keramat lah kalau puncak. Iya. Gue sering ke puncak sama lu, kita berdua sering kan, cuma ngopi doang. Sering ngomong kotor tapi nggak kenapa-napa. Biasa aja. Tapi kok tiba-tiba ini kena ganggu. Gue mikir-mikir, gue gak ada ngelakuin hal senonoh. Di situlah gue keinget. Jadi sebelum gue pulang dari puncak, itu kan gue pulang sore-sore. Siangnya gue lagi di balkon, lagi nyantui gitu. Oh, oke. Di balkon itu gue lagi nyantui, lagi duduk ngerokok sambil ngopi, ya kan, ngerokok. Ponakan gue datang dari kamar, nyamperin gue ke balkon. Nah, bilang, om, kata kan, aku mau kencing katanya. Iya. Mau kencing. Gue males.
bawa dia ke toilet kamar kan. Males gue lagi di balkon lagi nyantai. Kamar kan. di bawah. Kamar di atas juga sih sebenarnya. Emang kebegoan gue sebenarnya. Karena emang males gitu males ya. Aja gue balik ke kamarnya males. Oke. Padahal tuh kamar deket. Emang ketololan gue sih sumpah. Akhirnya gue buka celana ponakan gue tuh umur 5 tahun cowok. Nah, gue buka celananya, gue suruh kencing dari balkon itu ke bawah. Bawahnya rumput lapangan. Bawahnya ya itulah pemukiman gitu. Oh, iya. oke. Jadi dari lantai 2 gue suruh dia kencing. Lah gimana lah, masa gue contohin? Enggak usah lah ya. Dari balkon itu dia kencing, turunlah kencingnya ke bawah, kayak air mancur. Nah, di situ gue inget, makanya kenapa gue dibawa ke balkon itu. Oh iya, Gue gua rasa ngerti. Jatuh kencingnya itu mungkin ke tempat si Gundurwo itu kali, makanya nggak sengaja. Keganggu. Iya benar. Jadi nggak mungkin kan ponakan gue yang disamperin, ponakan gue kan masih nggak ada masih dosa, anak kecil ya. Jadi yang digangguin gue yang nyuruh dia kencing di situ. Oh iya. Itu di situ. Jadi dari situ itu benar-benar lo langsung scare parah lo ya. Wah di situ 1 bulan gue nggak berani tidur di kamar gue. 1 bulan asli gue tidur di depan TV di ruang tamu. Anjing. Gue kesiksa gara-gara Gundurwo anjing itu. Gila sih itu, gila parah sih. Iya anjing itu emang tuh. Dan dari situ juga, tapi ada bagusnya juga sih. Ada bagusnya lo benar-benar kayak percaya bahwa ada makhluk yang kayak begitu. Iya. Dan untuk orang-orang yang di sana, untuk kalian yang nonton, yang mungkin kalian sempat takabur juga gitu ya. Kalian kayak apa sih anjing lah, setan nggak ada. Dan ini salah satu bukti nyata bahwa teman gue yang nggak benar-benar nggak percaya setan tapi didatengin, bahkan ditongolin gitu. Iya. Apa ya intinya lu gimana ya? Jangan kayak gue deh. Lu sepele, takabur, nggak ada ini gini. Iya. Sama lu kayak di tempat-tempat kayak gitu lu jangan coba-coba kencing sembarangan. Jangan aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Gue semenjak itu gue gak pernah ngomong kotor lagi di tempat-tempat seperti itu. Langsung tobat tuh ya. Tobat. Tapi anjing bangsa tetap. Oke guys, gitu aja. Kalau emang kalian suka dengan video yang kayak gini, jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita berdua, ada di bawah. Dan kalau emang kalian kurang lengkap juga, kurang ngerti juga cara nge-follow-nya, nanti abang bakalan taruh di link description. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Aku Kata Joseph PK Joseph Pardede, Big Boy, signing out.